Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Rihandiana, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Survei Konsumsi Pangan. Perkenalkan, saya Stefani Warapsari dengan NIM akhir 102. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari review jurnal terkait instrumen survei pangan terkini. Baik, yang pertama adalah memasuki sumber utama atau jurnal yang saya gunakan pada review jurnal kali ini adalah pengembangan dan validasi Nutrient Rich Food Index atau NRF sebagai alat ukur kualitas konsumsi pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan. Jurnal ini dikeluarkan pada tahun 2024. Metode penelitian konsumsi pangan dari jurnal ini menggunakan Food Recall 24 Hour sebagai instrumen penelitian dari NRF, di mana responden diminta untuk mengingat seluruh makanan dan juga minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir, termasuk jenis bahan pangan, ukuran rumah tangga, dan berat pangannya. Kemudian untuk tujuan penggunaan metode NRF sendiri adalah untuk menilai kualitas gizi pangan berdasarkan keseimbangan antara zat gizi yang dioptimalkan seperti protein, serat, vitamin, dan mineral, serta zat gizi yang dibatasi, yakni natrium, gula total, dan lemak jenuh. Menguji sejauh mana indeks NRF ini dapat menggantikan HEI atau IGS sebagai alat ukur dari kualitas konsumsi berbasis zat gizi. Kemudian untuk prosedur pengumpulan datanya meliputi yang pertama pengisian kuesioner sosiodemografi yakni umur, pekerjaan, aktivitas fisik, dan status gizi. Kemudian food recall 24 hour, konversi makanan ke zat gizi dengan DKBM, DKPI atau sejenisnya. Kemudian dilakukan perhitungan nilai NRF per 100 kilokalori berdasarkan jumlah zat gizi esensial dan zat gizi yang dibatasi, serta perhitungan yang dilakukan untuk 3 variasi NRF, yakni NRF 6.3, kemudian 9.3, dan 11.3. Kemudian untuk penggunaan metode NRF sendiri, pada jurnal ini jumlah sampelnya adalah sebanyak 268 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Kesehatan UIMA yang dipilih melalui simple random sampling. Kemudian untuk karakteristik respondennya ini adalah perempuan yang rentan terhadap perubahan pola makan, ada pada usia 18 hingga 24 tahun, dan mayoritasnya ini memiliki aktivitas fisik yang rendah. Berdasarkan jurnal, kelebihan dan kekurangan metode ini adalah yang pertama, kelebihannya meliputi skor yang diberikan ini sensitif terhadap kualitas gizi pangan per 100 kilokalori, kemudian dapat membandingkan kualitas antar kelompok pangan secara kuantitatif dan relevan untuk menilai makanan olahan, snack, dan produk kemasannya. Sementara kekurangannya adalah memerlukan data zat gizi yang lengkap, di mana beberapa data zat gizi seperti asam lemak esensial itu tidak tersedia dalam DKBM maupun DKPI, sehingga NRF 15.3, 18.3, dan 20.3 sendiri tidak dapat dilakukan perhitungan. Kemudian ketergantungan pada recall menyebabkan potensi kesalahan estimasi asupan. Metode ini juga hanya menilai densitas gizi, bukan variasi konsumsi atau frekuensinya secara jangka panjang, dan tidak mempertimbangkan konteks budaya makan atau kualitas diet secara menyeluruh sebagaimana HEI dan juga IGS. Kemudian pengolahan data dari metode NRF sendiri, untuk pengolahan datanya meliputi memastikan kelengkapan data, memberikan kode untuk variabel makanan, memasukkan data ke Excel dan juga SPSS, serta memeriksa konsistensi data dan menghapus missing datanya. Untuk analisis data sendiri adalah yang pertama ada analisis univariate, di mana untuk mengukur karakteristik responden dan asupan gizi, dan yang kedua adalah analisis bivariate untuk menggunakan korelasi persen antara NRF dan IGS 3 hingga 60. Penyajian data sebagaimana bisa dilihat pada dua gambar di bawah ini. Yang pertama ada tabel asupan zat gizi, dan yang di sampingnya adalah tabel median DED dan skor NRF per kelompok pangannya. Untuk validitas dan reliabilitasnya sendiri adalah
NRF 9.3 dan NRF 11.3 ini terbilang signifikan terhadap IGS 3 hingga 60, namun korelasi keduanya sangat lemah. NRF 6.3 sendiri tidak signifikan dan korelasinya yang paling rendah di antara yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun NRF memiliki keterkaitan dengan kualitas konsumsi, namun metode ini tidak cukup kuat untuk menggambarkan kualitas diet berdasarkan pola pangan seperti IGS. Untuk reliabilitasnya sendiri pada jurnal belum teruji. Kemudian untuk bias dan cara mengatasinya, potensi bias dari adanya metode ini adalah responden dapat lupa terhadap detail makanan yang dikonsumsi, kemudian perbedaan ukuran dari rumah tangga, ketidaklengkapan data gizi pada DKBM menyebabkan bias komposisi, tidak mewakili populasi mahasiswa secara umum, dan konfondin. Untuk cara mengatasinya adalah menggunakan beberapa sumber komposisi pangan seperti DKBM, TKPI, Nutrisurvey, Nutrition Fact untuk meningkatkan akurasi, kemudian eksklusi responden sedang sakit atau diet khusus, dan validasi dilakukan menggunakan standar emas yakni IGS 3 hingga 60 untuk menilai kesesuaian metode. Kesimpulannya adalah metode NRF sendiri dapat digunakan untuk menilai kualitas pangan yang dikonsumsi oleh mahasiswa, terutama dalam membedakan kelompok pangan dengan densitas gizi tinggi seperti sayuran, ikan, dan pangan hewani. Meskipun NRF 9.3 dan 11.3 sendiri menunjukkan hubungan signifikan dengan IGS 3 hingga 60, korelasi yang sangat lemah ini menunjukkan bahwa NRF belum sepenuhnya mampu menggambarkan kualitas diet. Kemudian penelitian lanjutan diperlukan dengan menggunakan metode konsumsi yang lebih kuat dan juga cakupan zat gizi yang lebih lengkap untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas dari metode NRF sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.